Halo, perkenalkan nama saya Agnes Septriana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai buku Bad Habit karangan dari Samuel Fernando. Bad Habit adalah sebuah kebiasaan buruk yang hampir terjadi pada setiap manusia yang berawal dari kebiasaan yang ternyata dibiasakan sehingga menjadi hal yang berbahaya. Ketika kita bangun pagi, membuka mata, dan mencoba menyadarkan diri tidur malam, sebenarnya kita sudah memulai kebiasaan buruk dalam satu hari itu. Atau tanpa kita sadari, kita telah melakukan sebuah kebiasaan buruk sebelum terlelap untuk beristirahat semalam. Bad habit sendiri merupakan kejadian-kejadian yang bersifat buruk, baik untuk kesehatan maupun psikologis, yang dapat merugikan pelakunya. Dengan memahaminya, kita diharapkan untuk lebih memperhatikan kebiasaan buruk apa saja yang dimiliki dan mulai memikirkan cara untuk menguranginya. Dalam buku ini membahas 10 kebiasaan buruk dan mari kita bahas satu persatu. Pertama, multitasking. Banyak para pekerja ingin mengerjakan pekerjaan secara langsung dengan tujuan agar pekerjaan cepat selesai. Tapi siapa sangka pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan hanya akan membuat kerumitan tersendiri. Karena melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan akan memberikan tekanan yang cukup besar yang dapat meningkatkan stres dan menurunkan produktivitas sehingga berakibat beban pikiran pun semakin berat. Oleh karena itu, sebaiknya kerjakan pekerjaan satu persatu dengan membuat prioritas dalam menyelesaikannya. Kedua, kurang tidur. Siapa yang tidak pernah merasakan kekurangan tidur? Bukan hanya para pekerja yang sekarang kekurangan tidur loh, tapi anak remaja pun sudah banyak yang kekurangan tidur, baik karena tugas sekolah maupun hanya untuk menghabiskan episode drama Korea atau asik bermain game. Sedangkan waktu ideal untuk tidur setiap harinya adalah 8 jam. Kalian pasti mengetahui banyak efek negatif dari kurangnya tidur, mulai dari mudah terjangkit penyakit seperti flu, batuk, demam, kemudian otot-otot terasa lemas, kepala cenderung pusing, hingga dapat memperlambat metabolisme dalam tubuh serta menurunkan gairah seksual pria dan wanita. Ketiga, pulang malam. Kebiasaan pulang malam biasa ditemui pada kebanyakan para pekerja, di mana mereka menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam atau setelah pulang kerja masih bertemu dengan teman-teman di luar kantor. Saat ini, kebiasaan pulang malam bukan hanya dilakukan oleh pria, tetapi wanita. Bahkan anak sekolahan pun cenderung pulang malam, sehingga memicu kriminalitas terutama di jalan-jalan sepi dan mencari korban yang mudah untuk didekati. Selain memicu kriminalitas, pulang malam pun memberikan efek buruk pada kesehatan karena kita akan kekurangan tidur bahkan terkena angin malam saat di perjalanan pulang ke rumah atau tempat istirahat. 4. Ngopi. Ngopi adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa kantuk dan menjadi teman untuk bekerja hingga larut malam, sehingga mengembalikan kewaspadaan. Akan tetapi, mengkonsumsi kopi terlalu banyak menimbulkan efek buruk, seperti menimbulkan asam lambung, terutama apabila dikonsumsi di pagi hari sebelum sarapan. Kedua, membuat napas beraroma tidak sedap, hingga membuat gigi menjadi kuning dan lebih sensitif. Bahkan ada segelintir orang yang akhirnya kecanduan kopi setiap harinya dan merasa ada yang kurang apabila belum meminum kopi. Kelima, emosi. Rasa emosi pasti selalu muncul apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, seperti revisi yang tidak akhir atau partner kerja yang kurang bisa diandalkan. Pada dasarnya, marah itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai amarah mengendalikan Anda. Menurut psikolog, amarah yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya. Seperti contoh, orang yang sering marah-marah akan cenderung mengeluhkan pusing dan sakit kepala. Hal ini karena ia tidak terkontrol dan memicu tekanan darah naik ke otak. Rasa emosi yang tidak dapat terkendali juga dapat memicu stres karena banyak pikiran dan merasakan rasa sakit hati yang dapat membuat kesehatan mental terganggu dan merusak hubungan sosial. Rasa emosi itu sendiri dapat dikurangi dengan cara Anda melatih pernapasan setiap pagi setelah bangun pagi agar dapat memicu relaksasi, banyak tersenyum dan tertawa sehingga dapat memicu aura positif dalam diri. Seperti sebuah pesan dari Roy T. Bennett bahwa jangan habiskan waktumu untuk kemarahan, penyesalan, kekhawatiran, dan dendam. Karena hidup terlalu singkat untuk tidak berbahagia. Keenam, pencahayaan rendah. Ketika tingkat pencahayaan pada suatu ruangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah,
para pekerja akan terdampak secara langsung. Beberapa pekerja akan terpaksa membungkuk agar dapat memfokuskan pandangan pada pekerjaan mereka, dan dalam jangka waktu panjang, hal ini dapat memicu lelah pada penglihatan dan punggung, yang pada akhirnya hanya akan memperlambat proses pekerjaan. Penerangan buruk juga dapat membuat sakit kepala, stres, bahkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja harus berobat. Di sisi lain, penerangan berlebihan juga tidak baik karena dapat membuat kita merasa silau, sakit kepala, dan stres juga karena efek cahaya yang terlalu terang. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh kita sebagai pekerja dan juga manajemen dalam memperhatikan penerangan di tempat kerja, karena di mana tiap area memiliki tingkat penerangan yang berbeda-beda. 7. Kurang gerak. Kebiasaan ini bisa terjadi pada siapa saja. Para pekerja di kantor pun bisa merasakan kurang gerak dengan alasan sedang fokus bekerja sehingga tidak dapat beranjak dari bangku kerjanya. Tetapi, ketika kita terlalu lama duduk, secara tidak langsung kita meningkatkan risiko untuk terkena penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Otot-otot pun jadi hanya membakar sedikit lemak dalam tubuh karena kita kurang bergerak. Selain itu, sirkulasi darah pun berjalan lebih lamban karena pembuluh darah yang menyempit, berefek juga dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung. Kemudian, contoh kurang gerak lainnya adalah kurangnya berolahraga. Kita sudah duduk di kantor seharian tetapi masih malas untuk bergerak saat di rumah, sehingga dapat meningkatkan kolesterol dan tekanan darah yang tinggi hingga risiko terkena obesitas. 8. Merokok. Tidak perlu penjelasan panjang lebar untuk kebiasaan buruk merokok ini. Sudah jelas, kebiasaan ini menjadi salah satu hal yang harus dihindari. Selain merugikan perokok aktif, merokok juga sangat merugikan perokok pasifnya karena zat-zat yang terkandung di dalam satu batang rokok terdiri dari beberapa zat yang sebenarnya digunakan sebagai campuran kimia, bahan pembersih rumah tangga, sampai dengan bahan bakar mesin. 9. Connect. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu terobosan besar di abad ini. Kita bisa mempersingkat waktu saat menyampaikan pesan, pendapat, opini, bahkan keilmuan lewat berbagai macam media digital yang tersedia di sekitar kita. Internet pada hari ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk hampir semua bidang pekerjaan. Melalui media sosial, mereka yang terpisah ratusan kilometer bisa berhubungan setiap saat dan bisa mengetahui kabar orang lain dengan mudah. Di era ini, pengguna media sosial yang membuat penggunanya dapat saling berpartisipasi dan berbagi menjadi salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang baik. Namun, bagi beberapa orang, pengguna media sosial dapat menimbulkan efek kecanduan. Media sosial yang seakan aman menjadi salah satu arena untuk mengekspresikan diri secara berlebihan, cenderung membuat rasa depresi dan menjadi ajang bullying bagi sebagian orang. Kecanduan media sosial juga menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat produktivitas dalam dunia kerja, di mana pengguna media sosial pada jam kerja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa orang dengan mudahnya kehilangan fokus terhadap pekerjaan yang sedang ia lakukan. 10. Sehat itu mahal. Dengan segala kesibukan yang kita miliki, bekerja dan sungguh-sungguh memang menjadi tuntutan. Namun, terkadang kita cenderung tidak memikirkan atau bahkan meremehkan hal-hal yang bersifat penting, salah satunya kesehatan. Kerja keras itu memang perlu, tetapi terkadang kita lupa bahwa tubuh juga butuh istirahat. Sampai hari ini, nikmati waktu Anda secara maksimal dengan orang-orang terkasih. Hentikan berpikir tentang pekerjaan untuk sesaat. Inilah yang akan membuat Anda jauh dari stres dan dari rasa bosan pada pekerjaan. Hidup adalah pilihan. Apapun yang Anda pilih adalah keputusan Anda, maka pergunakanlah hati dan pikiran dengan seksama untuk mengambil keputusan yang paling bijak. Sesekali lakukanlah healing sendiri, itu perlu untuk Anda dapat berpikir dan merenungkan kembali sudah seberapa jauh Anda melangkah dan berusaha selama ini. Itulah 10 kebiasaan buruk yang terdapat pada buku ini. Akhir kata, semoga Anda dapat mengenali setiap perbuatan negatif yang telah Anda lakukan secara sengaja ataupun tidak pada saat bekerja dan dapat Anda atasi. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat mengambil keputusan. Saya tutup dengan sebuah quotes, yaitu kehidupan itu seimbang. Barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.